Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammadin al-Habibil A'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intazam. Amma ba'd. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, malam hari yang mulia ini bertepatan dengan malam ke-7 daripada bulan Dzulqa'dah, yang mana Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahib al-Ratib, beliau wafat di tanggal yang sama, yaitu tanggal 7 daripada bulan Dzulqa'dah. Dan malam hari ini kita sama-sama memperingati wafat beliau. Lebih daripada 300 tahun dari sejak beliau wafat, akan tetapi keberkahannya masih tetap kita rasakan. Dan ini enggak lain karena ketulusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesungguhannya kepada Allah. Tatkala beliau memprioritaskan Allah di atas segalanya, Allah memprioritaskan beliau di atas sekalian makhluknya. Beliau sendiri mengatakan di dalam ucapannya tentang para aulia, para salihin, ulaika abdalun nabiyyina ubrizu li fadli rasulillahi fi khairi ummati, ibadun kiramun atharullaha rabbahum fa'atharahum wa ikhtassahum bil wilayati wa anasahum bil qurbi minhu wa bir ridha habahum wa asgahum bikasil mawaddati bihim yadfa'ullahu al balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati walaulahumu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad melukiskan tentang mereka, para aulia, para ulama, para salihin. Mereka adalah pewaris Nabi Muhammad SAW, yang mana keberadaan mereka di muka bumi dengan segala kemuliaan mereka, dengan segala keagungan mereka, dengan segala ilmu, amal dan karamah mereka, segala keberkahan mereka, tiada lain, mereka adalah mukjizat daripada mukjizat-mukjizat Nabi besar Muhammad SAW. Mereka adalah hamba kepada Allah, yang mengabdi kepada Allah dengan sebenar-benarnya pengabdian dan penghambaan. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, salah satu murid beliau yang kitabnya dibaca di berbagai tempat, yaitu kitab Risalatul Jami'ah. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini adalah murid yang paling dekat dengan Habib Abdullah Haddad. Lebih dari 50 tahun belajar kepada Al-Habib Abdullah Haddad, padahal Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini udah jadi ulama besar. Hingga tatkala Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Al-Imam Ahmad bin Zain di saat-saat tersebut masih tetap membaca kitab Muwatta kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Al-Habib Abdullah Haddad seringkali meminta kepada Al-Habib Ahmad bin Zain ini untuk menulis kitab, terutama memberikan syarah atau penjelasan di dalam karya tulis tentang gosidah-gosidah yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu sendiri. Di antaranya Syarh Al-Ainiyah. Al-Habib Abdullah Haddad punya gosidah panjang yang menceritakan tentang para aulia. Al-Habib Abdullah Haddad meminta Al-Habib Ahmad bin Zaid untuk mensyarahkan, memberikan penjelasan panjang lebar. Ditulis syarah yang panjang lebar yang dikenal dengan Syarh Al-Ainiyah. Di awal kitabnya itu, muqaddimahnya, beliau menulis, Habib Ahmad bin Zaid, bahwasanya karya ini mensyarahkan gosidah daripada guru kami. Itu hampir 1 halaman penuh, isinya puji-pujian untuk Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Al-Gutub, Al-Fardil Auhad, dan lain sebagainya. Artinya puji-pujian yang, pujian seorang wali untuk seorang wali, seorang alim untuk seorang alim. Pujian yang luar biasa. Tapi di akhir pujiannya itu ada satu kalimat ditulis oleh Habib Ahmad bin Zain tentang sosok Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yaitu beliau menuliskan Al-Abd Al-Mahad, hamba
yang murni untuk Allah, yaitu Abdullah bin Alwi al-Haddad. Saat kitab tersebut selesai ditulis dan disodorkan oleh sang murid kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad membaca atau dibacakan di hadapan beliau. Dari puji-pujian itu semua beliau dengar. Begitu sampai pada kalimat ini, Habib Abdullah Haddad mengatakan, "Ya Ahmad, ini puji-pujian semuanya ini nggak ada artinya. Tahu yang paling berarti apa? Kalimat ini satu, Al-Abd Al-Mahad, hamba yang murni, yang tulus untuk Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itulah mereka para aulia Allah yang menghamba kepada Allah dengan penghambaan sejati. Allah memuji mereka di dalam Al-Quran, memberikan gelar untuk mereka. Tahu gelar apa? Gelar penghambaan. Apa itu? Wa ibadur rahman. Mereka adalah ibad, hamba-hamba ar-Rahman. Bahkan sosok Nabi Muhammad yang agung sallallahu alaihi wasallam, beliau mulia di sisi Allah karena penghambaan sejatinya kepada Allah. Sehingga kemuliaan Isra wal Mi'raj diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad, tiada lain, salah satu penyebab utamanya adalah penghambaan Rasulullah kepada Allah Ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdih, maha suci Allah yang mengisrakan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Habib Abdullah Haddad di dalam qasidahnya beliau pernah mengatakan, "Ana abd, aku adalah hamba kepada Tuhanku. Sara fakhri dimna fagri wattirari. Ibadun kiramun atharullah rabbahum." Mereka adalah hamba-hamba mulia di sisi Allah yang mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Fa'atharahum waqtassahum bil wilayati. Allah muliakan mereka, Allah prioritaskan mereka, dan Allah berikan kepada mereka kewalian. Allah berikan anugerah untuk mereka, karunia yang besar tatkala mereka menjadikan Allah sebagai prioritas. Inilah kunci utama mereka. Sebab mereka sadar betul tujuan mereka diciptakan oleh Allah Ta'ala dari ketiadaan hanya untuk menghamba dan mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka persembahkan segala apa yang mereka miliki untuk Allah. Hidup dan mati mereka hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dari sejak kecil beliau persembahkan hidupnya untuk Allah. Di usia seperti Habib Syafiq tadi cerita, di usia sangat muda, masih balita, ketika belajar di Ma'lamah, belajar di alif ba'ta itu, pulang dari Ma'lamah, rumahnya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad itu di belakang Masjid Ba'alawi, rumah orang tuanya di situ. Dan Masjid Ba'alawi itu di samping rumah beliau atau di depan rumah beliau, di muka rumah beliau. Ada juga Masjid Maghalid, masjid yang dibangun oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah ibn Alawi ibn Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu setiap hari di usia balita, beliau itu habis pulang dari Ma'lamah belajar alif ba'ta, belajar Al-Quran, gak pulang ke rumahnya dulu. Pagi-pagi itu habis belajar alif ba'ta, belajar Quran, terkadang mampir ke Masjid Ba'alawi atau ke Masjid Maghalid. Untuk apa? Sholat. Berapa banyak? Tiap hari nggak kurang antara 100 sampai 200 rakaat. Masya Allah. Kata di usia muda, di usia masih balita. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita jangan lihat apa yang beliau lakukan itu, tetapi kita harus melihat lebih dalam dari itu. Di usia kanak-kanak semacam itu, apa sebenarnya yang memotivasinya sih? Anak-anak di usia itu biasanya waktunya main, tapi ini luar biasa. Di usia tersebut beliau habis belajar nggak pulang ke rumah, sholat
antara 100 sampai 200 rakaat. Apa sebenarnya yang ada di benak bocah kecil itu? Apa sebenarnya yang ada di dalam hatinya Abdullah bin Alwi al-Haddad sehingga di usia balita beliau lakukan semacam itu? Ini membuat orang yang berakal penasaran. Orang tua aja nggak bikin begitu. Tapi ini di usia balita ada apa? Selain lingkungan yang mendukung, tetapi memang dari sejak awal tertanam di dalam hatinya kecintaan kepada Allah. Sebab kalau bukan dorongan cinta, gak mungkin dia melakukan itu. Ini perkara berat bagi anak di usia tersebut, 100 rakaat sampai 200 rakaat tiap hari. Seluruh hidupnya beliau habiskan untuk itu. Tahajud gak pernah tinggal seumur hidupnya. Wah, subhanallah, kebutaan pada mata beliau di usia lebih kurang 3 tahun itu nggak membuat beliau menjadi malas ya atau kurang dari orang-orang di usianya, tapi sebaliknya beliau menjadi yang terbaik di antara orang-orang yang ada di masa itu. Sampai beliau katakan, nggak ada satu kitab di negeri Hadramaut melainkan saya udah pernah baca atau pernah dibaca di hadapan saya atau pernah diulas isinya di hadapan saya atau saya pernah dengar tentang isinya atau minimal saya tahu ringkasan apa yang ada di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini ucapan seorang yang buta. Beliau bilang nggak ada satu kitab di negeri Hadramaut melainkan semacam itu. Bukan kitab di rumahnya. Kita mungkin ya para ulama di rumah mereka kitabnya banyak. Itu belum tentu semuanya dibaca. Begitu. Sebagian besar jadi pajangan oleh orang zaman sekarang. Begitu. Mungkin satu rumah tuh kitab banyak. Ini bayangin, Hadramaut itu satu provinsi dan itu negerinya para ulama. Hampir setiap rumah itu ada kitab dan beliau katakan demikian. Padahal sosok yang buta matanya. Saya nggak ngerti yang buta beliau apa kita. Tapi sungguh ini bukan perilakunya orang yang buta. Kita yang buta. Sampai subhanallah ada satu orang muridnya Habib Abdullah Haddad. Itu waktu lagi di masjid di majelis, Habib Abdullah Haddad duduk sambil bersandar. Di depan beliau ada murid beliau bersandar di tiang masjid, hadap-hadapan dengan Habib Abdullah Haddad. Si murid ini terlintas di hatinya, terlintas di benaknya. Dalam hatinya dia bilang, ini guru kok Habib Abdullah Haddad ini luar biasa hebatnya. Ilmunya begitu luas, ibadahnya, dakwahnya, karya tulisnya. Padahal beliau orang buta. Dari usia 3 tahun udah buta. Itu terlintas di benak si murid semacam itu. Saat itu, seperti di Hadramaut itu kalau lagi majelis, dituangin kopi di cangkir kecil. Ditaruh kopi depan Habib Abdullah Haddad. Si murid juga dikasih kopi dan yang lain-lainnya dikasih kopi. Si murid lagi pegang cangkir kopinya nih, sambil terlintas di benaknya. Belum ngomong, terlintas di benaknya. Baru mau seruput kopi, Habib Abdullah Haddad bilang, ya waladi, wahai anakku, tar dulu, jangan kamu minum tuh kopi. Kenapa? Dalam kopimu ada lalat jatuh. Oh, kaget nih. Saya nggak tahu yang buta yang mana ini. Habib Abdullah Haddad yang buta tahu tuh. Subhanallah. Digantikan oleh Allah mata fisik yang buta dengan mata hati yang tajam. Tahu kesibukannya apa? Kesibukannya Habib Abdullah Haddad siang dan malam adalah ilmu, adalah amal, adalah ibadah, ketakwaan kepada Allah. Amal ibadah yang sangat hebat dan luar biasa. Karya tulis.
berdakwah, sampai pengaruh beliau itu di berbagai penjuru. Gak cuma di Hadramaut, sampai ke Afrika, sampai ke India, sampai ke Haramain Syarifain. Ratib beliau dibaca di masa beliau masih hidup di di Makkah dan di Madinah. Bahkan pengaruh beliau sampai ke Indonesia, ke Nusantara di masa beliau masih hidup. Itu salah satu sahabat atau murid beliau. Subhanallah, kita pernah dengar ada satu ulama Nusantara namanya Syekh Yusuf Al-Maghrabi. Pernah dengar gak kira-kira? Ya, lebih tepatnya Syekh Yusuf Al-Makassari. Aslinya dari Makassar. Ya, kalau kita nyebutnya Syekh Yusuf Al-Maghrabi. Tahu kenapa? Karena beliau setelah itu diasingkan oleh penjajah ke daerah Afrika, sampai ke mana namanya Afrika Selatan. Ke Afrika Selatan hingga wafat di sana. Wilayah itu dulu disebutnya wilayah barat, sehingga yang sampai ke sana dibilangnya Al-Maghribi. Kita di sini bilangnya Syekh Yusuf Al-Maghribi, tapi di sana bilangnya Syekh Yusuf Al-Makassari. Itu ketika diasingkan, kapal laut beliau itu Syekh Yusuf sampai ke Hudaidah. Kapal lautnya singgah transit di Hudaidah bersamaan dengan perjalanan hajinya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sehingga ketika mereka di Hudaidah berjumpa, dan saat itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Maghribi ini untuk menimba ilmu kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sehingga dari situ pengaruhnya Habib Abdullah Haddad sampai ke Nusantara, sampai ke Afrika Selatan, ke ujung barat dan ujung timur. Subhanallah, sebelum kitabnya, sebelum Habib Abdullah Haddad gak pernah datang kemari, tapi pengaruhnya lihat sampai ke ujung barat dan ke ujung timur. Hingga dibaiat oleh Habib Abdullah Haddad, diberikan ijazah oleh Habib Abdullah Haddad, hingga Habib Abdullah Haddad menulis nama Syekh Yusuf ini di dalam salah satu karya beliau. Kalau saya tidak salah di karya Nafaisul Uluwiyah atau Ithafus Sa'il, salah satu di antaranya Nafaisul Uluwiyah. Itu sampai disebut oleh Habib Abdullah Haddad, "Umin ashabina, sahabat kami, ya pengikut kami, yaitu Syekh Yusuf Al-Jawi." Sebab wilayah ini kita disebutnya zaman dulu wilayah Jawa. Sampai seperti itu, pengaruh yang luar biasa. Padahal masa itu nggak ada Facebook, masa itu nggak ada di sini juga YouTuber yang pengikutnya sampai jutaan belum tentu sampai ke Afrika Selatan. Tapi Abdullah bin Alwi Al-Haddad namanya dikenal dari ujung barat sampai ke ujung timur, sampai ke Maroko, sampai ke berbagai penjuru. Ada dia sibuk nyebar identitasnya ke seluruh penjuru kayak kita? Enggak. Allah yang menyampaikan itu semua. Kenapa bisa gitu? Ketulusannya karena Allah. Dia wakafkan hidupnya untuk Allah. Kesibukannya ilmu, amal, taqwa, ya, dan meneladani Nabi besar Muhammad SAW. Sampai tadi kita dengar dari Habib Alawi, Habib Abdullah Haddad bilang nggak ada satu sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad melainkan Anda praktekin. Masya Allah, semuanya. Nggak gampang itu. Sunnah sholat aja lebih dari 1000 sunnah. Ini nggak ada sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah melainkan saya praktekkan. Subhanallah. Sampai perkara-perkara yang bukan di tangan beliau, karena udah kesungguhannya di dalam meneladani Rasulullah, dimudahkan oleh Allah untuk meneladani perkara sunnah yang bukan di tangan dia. Seperti tadi kita dengar, waktu wafat udah bukan di tangan dia, ya, diterim. Itu jenis lubang kubur itu ada syak yang tengah lubangnya, ada yang di pinggir lahat. Afwan, itu kan di fikih seperti itu. Tapi di kota Terim itu tanahnya pasir, nggak memungkinkan untuk bikin lahat yang di pinggir. Sehingga semua kuburan di kota Terim itu syag, kecuali kuburannya Abdullah Haddad. Kenapa? Dia satu-satunya kuburan di Terim yang pakai lahat. Kenapa? Sebab Nabi waktu wafat di kuburnya pakai lahat juga. Saking ingin meneladani Nabi besar Muhammad sampai ke situ. Karena beberapa hal, ya, beliau semasa hidupnya itu nggak memanjangkan rambut, tetapi
melihat Rasul dulu memanjangkan rambutnya. Sampai di akhir hayatnya itu, di akhir umurnya, ya, di saat-saat menjelang wafat, beliau panjangkan rambutnya sampai wafat sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Betul-betul sempurna di dalam meneladani Nabi besar Muhammad SAW. Tadi kita dengar dalam qasidah Habib Ali Habsyi bilang tentang sosok Habib Abdullah Haddad, garrat bihi ainun Nabi Muhammadin wa huwa lahu min afsanil auladi. Nabi Muhammad bangga dengannya dan dia adalah sebaik-baiknya cucu bagi Rasulullah. Tahu gak kenapa? Apa yang membuat beliau menjadi yang terbaik? Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau pernah ditanya tentang siapa sih? Ini kan para habaib, para sada Bani Alawi ini, para aulia di antara mereka banyak. Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Imam Abdurrahman As-Sagaf dan lain sebagainya. Mereka orang-orang hebat, orang-orang yang bertakwa, para aulia besar. Tapi dari mereka yang paling mulia yang mana sih? Siapa yang paling agung dari mereka? Habib Abdullah bin Umar bin Yahya bilang, afdalul alawiyyin man kamulat mutaba'atuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alawi, keturunan Nabi yang terbaik adalah yang paling sempurna peneladanannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu mereka berlomba-lomba di dalam meneladani Rasulullah. Setiap orang yang melihat sosok mereka pasti mengingat Rasulullah. Sebab mereka semuanya mencerminkan Nabi Muhammad dari gerak-geriknya, perilakunya, akhlaknya, sehingga setiap orang yang duduk merasa duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu salah satunya adalah Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Huwa qudwatun lil muqtadin wa ka'batun lil ghasidin wa mafkharun lil wadi. Teladan yang terbaik bagi siapapun yang ingin mencari teladan. Tujuan utama bagi setiap orang, dan beliau adalah kebanggaan untuk umat Islam sekalian radhiyallahu anhu Allah. Ada beberapa orang mengatakan ini Habib Abdullah Haddad sebenarnya anugerah Allah bakal kita. Beberapa orang yang hidup di masanya Habib Abdullah Haddad di abad ke-11 Hijriah, mereka bilang ini karunia Allah. Habib Abdullah Haddad Allah wujudkan bakal kita di abad ke-11 Hijriahnya. Harusnya beliau nggak hidup di masa kita, harusnya hidup di masanya Imam Al-Ghazali di abad ke-5 Hijriah. Ternyata Habib Abdullah Haddad dengar ucapan itu. Beliau bilang yang kalian ucapkan itu salah. Harusnya ini aku bukan hidup di masa Imam Ghazali abad ke-5. Laulal adab ma'as salaf laqultu anna min rijal qarni tsani. Harusnya saya hidup di abad kedua dengan para tabi'in. Beliau bilang gitu. Walau laul adab laqultu annani min rijal qarnil awal. Kalau bukan karena adab saya akan mengatakan saya sepatutnya hidup bersama para sahabat. Walau kuntu ma'ahum lakuntu min afdhalus sahabah radhiyallahu anhu wa ardhah. Inilah mereka. Hidup mereka persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita kalau mau bicara tentang manaqib mereka, mereka mulia. Dan jujur, kalau yang lain diadakan haul, kita sebutin cerita manaqibnya, bisa kita teladani. Tapi sosok Abdullah Haddad ini sulit untuk kita teladani. Bener, gak gampang. Palingan kita cerita begini untuk mengambil keberkahannya. Inda dzikru shalihin tanzilur rahmah. Tapi kalau untuk ikutinnya hampir mustahil. Ya, ini sosok yang sangat mulia, sangat istimewa. Tapi minimal karya tulisnya Habib Abdullah Haddad itu biar kita baca. Kita semua pada punya handphone yang harganya di atas 1 juta. Ya. Satu set kitabnya Habib Abdullah Haddad tuh baik yang bahasa Arab atau yang terjemahan lengkap udah ada. Enggak sampai 300-400 ribu kalau kita mau beli. Guru kami Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid beliau bilang sepatutnya tuh Kutubul Haddad ada di setiap rumah. Mau faham nggak faham? Nggak faham, jadikan itu jimat yang menjaga rumah kita. Dan memang itu jimat. Dengan berkat keberadaan kitab-kitab semacam itu turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus kita baca. Jadikan bacaan rutin untuk kita dan keluarga kita. Alhamdulillah di majelis-majelis dibaca, cuman nggak cukup kalau saya rasa. Di rumah-rumah juga kita baca, kita sama anak-anak kita, keluarga kita. Ambil pelajaran. Risalatul Muawanah, kitabnya tipis, ringkas. Tapi tahu nggak? Itu ditulis oleh pemimpin aulia untuk pemimpin aulia. Masya Allah.
Siapa yang nulis? Habib Abdullah Haddad nulis bakal Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Nasha'ih Diniyah, ya, kalau Imam Al-Ghazali tahu bakal datang Abdullah Haddad, dia nggak bakal nulis Ihya Ulumuddin. Kenapa tuh Ihya Ulumuddin yang begitu besar dan panjang diringkas sama Habib Abdullah Haddad jadi singkat padat, dan dengan mudah menyampaikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syihabuddin, beliau mengatakan tentang qasidahnya Habib Abdullah Haddad yang ringkas padat sekitar 10 bait, yaitu alaika bittaqwallah fis sirri wal alan, itu merangkum segala apa yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Masya Allah. Alhamdulillah, ini anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti mereka, meneladani mereka, mencintai mereka. Wirid-wirid Habib Abdullah Haddad kita baca, Wirdul Latif, ya, demikian juga Ratibul Haddad, Hizbun Nasr dan lain sebagainya. Baca wirid-wiridnya Habib Abdullah Haddad. Kami meriwayatkan Ratibul Haddad, wirid-wirid beliau, karya-karya tulis beliau, ya, dari guru-guru kami yang sangat banyak. Di antaranya Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita baca sebagian besar kitab-kitab Habib Abdullah Haddad dan kita mendapatkan ijazah dari beliau, dan juga dari Syekhana Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dari Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, dari Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, dari Syekhana Al-Habib Abu Bakar, Habib Umar bin Hamid Al-Jailani, dan masih banyak lagi, dari Sayyidil Walid Al-Habib Nawfal bin Salim bin Ahmad bin Jindan Al-Walid, dari ayahnya Al-Habib Salim bin Jindan, dari gurunya Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Sagaf, dari ayahnya Al-Imam Abdurrahman bin Ali, dari ayahnya Al-Imam Ali bin Umar bin Sagaf bin Muhammad, dan Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar, dari ayahnya Al-Habib Umar bin Sagaf, dari gurunya Al-Habib dan ayahnya Sagaf bin Muhammad bin Umar bin Umar Sagaf, dari gurunya Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Ali Al-Haddad, dari sang penulis yaitu Al-Imam Al-Qutub Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dengan sanad ini mudah-mudahan kita bersambung kepada mereka para aulia Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.